menyampaikan terkait konsep basmalah dalam Al-Quran. Di mana konsep basmalah di dalam Al-Quran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tafsir basmalah, yang kedua yaitu bilangan 19 dalam basmalah. Di bilangan 19 dalam basmalah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membentukkan kata basmalah, yang kedua adalah menjadi huruf hijaiyah. Nah, berkaitan dengan pembentukan kata basmalah ini terdapat 4 struktur, di mana struktur yang pertama yaitu berkaitan dengan munculan terkait basmalah. Kemudian yang struktur yang kedua itu berkaitan dengan kombinasi ayat di basmalah. Kemudian yang ketiga yaitu struktur ketiga berkaitan dengan kata Allah dan kata 19, yaitu atau angka 19. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat ini berkaitan dengan jumlah ayat yang ada di basmalah. Nah, terkait basmalah ini itu dibagi menjadi 4 kata. Yang kata pertama itu berkaitan dengan ismi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kata Allah. Yang ketiga berkaitan dengan kata Ar-Rahman. Yang keempat berkaitan dengan kata As-Rahim. Nah, kita lanjut kepada nilai dari huruf hijaiyah, yaitu berkaitan dengan struktur pertama. Struktur pertama ini adalah di mana huruf hijaiyah itu di dalam kata basmalah, di dalam bacaan basmalah ini terdapat 19 huruf hijaiyah. Tempikan. Yang pertama itu huruf ba, kedua sin, yang ketiga mim, yang keempat alif, yang kelima lam, yang keenam lam, yang ketujuh ha, yang kedelapan alif, yang ke-9 lam, yang ke-10 ro, yang ke-11 ha, yang ke-12 mim, yang ke-13 nun, yang ke-14 alif, yang ke-15 lam, yang ke-16 ro, yang ke-17 ha, yang ke-18 ya, dan yang ke-19 adalah mim. Oke, lanjut kepada struktur yang kedua, yaitu berkaitan dengan kata ismi. Nah, ismi di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 19. Jadi 19 yaitu sama dengan 19 dikali 1. Ini berkaitan dengan struktur yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah struktur yang ketiga, di mana struktur ketiga ini berkaitan dengan struktur yang kedua, di mana kata ismi itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 19. Dan itu untuk surahnya itu totalnya adalah 821. Kemudian berkaitan dengan ayat yaitu 999, 699. Dan ini kita tambahkan 8 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 38. Dan 38 itu sama dengan 19 dikali 2. Dan ini masuk ke dalam struktur yang ketiga. Oke, kita lanjut kepada struktur yang keempat. Struktur yang keempat ini berkaitan dengan kata basmalah. Basmalah ini disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali penyebutan ini yaitu di dalam surah yang pertama, ayat pertama. Kemudian disebutkan di surah ke-11 ayat 41. Selanjutnya disebutkan di surah 27 yaitu surah 6 ayat 30. Di mana ini 3 ditambah 1 tambah 1 ditambah 11 tambah 41 ditambah 27 tambah 30. Dan hasilnya adalah 114. Nah, 114 ini sama dengan 19 dikali dengan 6. Ya, hasilnya adalah 114. Oke, kita lanjut kepada struktur kelima. Struktur kelima ini berkaitan dengan kata Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2698 kali. Di mana 2698 itu jika kita kembalikan kepada hitungan 19, maka hasilnya adalah 19 kali 142. Kita lanjut kepada struktur yang ke-6.
Nah, struktur yang keenam ini berkaitan dengan kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 57 kali. 57 kali. Nah, jika kita kaitkan juga dengan perhitungan seperti ini, yaitu 19, maka perhitungannya adalah 57 sama dengan 19 dikali 3. Kemudian selanjutnya itu masuk kepada struktur yang ke-7, di mana struktur yang ke-7 itu berkaitan dengan Ar-Rahim, di mana Ar-Rahim ini di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 114 kali. Ini disebutkan sebanyak 114 kali, yaitu berkaitan dengan Ar-Rahim. Nah, 114 ini yaitu 19 dikali 6, jadi kita kaitkan dengan 16. Oke, kita masuk kepada struktur yang ke-8. Struktur ke-8 ini dia berkaitan dengan struktur yang kedua, 5, 6, dan 7. Ingat, struktur ke-8 itu berkaitan dengan struktur yang kedua, kemudian yang ke-5, selanjutnya yaitu yang ke-6 dan ke-7. Di mana letak struktur yang kedua tadi? Letak struktur yang kedua tadi itu adalah 19 kali 1. Maka kita ambil pengalinya, yaitu 1. Jadi 1 ditambah. Kemudian struktur yang kelima. Struktur yang kelima itu berkaitan dengan kata, yaitu berkaitan dengan Allah, yaitu sebanyak 142. Jadi 142 ditambah. Ini struktur yang ke-5. Struktur yang ke-6 yaitu berkaitan dengan 57. Maka 19 kali 3 kita masukkan angka 3. Karena pengalinya tetap dari awal yaitu 16. Yang struktur yang ke-5 juga 11, struktur yang ke-6 19, dan ini adalah struktur yang ke-7 yaitu 114. Dari mana pengalinya 19 juga sama seperti yang sebelumnya, dan di sini pengalinya adalah 6. Maka kita masukkan angka 6. Jadi 142 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 itu hasilnya adalah 152. Di mana sama yaitu 19 dikali dengan 8. Maka 152 itu sama dengan 19 dikali 8. Kita masuk kepada struktur yang ke-9. Nah, struktur 9 ini berkaitan dengan kata basmalah yang disebutkan di dalam setiap surah. Itu di setiap surah itu kata basmalah sebanyak 114. Ada 114 kata basmalah di dalam Al-Quran. Dan ini sama dengan 19 dikali 6. Kemudian lanjut kepada struktur yang ke-10, di mana struktur yang ke-10 ini dia berkaitan dengan kata basmalah juga, tapi basmalah ini perhitungannya diawali dari surah Taubah, yaitu surah yang ke-9, dan sampailah ke surah yang ke-27, yaitu surah An-Naml, di mana di 9 ini di At-Taubah itu tidak terdapat kata basmalah, tapi di dalam perhitungan numerik dia masuk, dan itu 9 sampai 27. 9 sampai 27 itu adalah sebanyak 19. Jadi 9 sampai 27 itu sebanyak 19. 9 itu dihitung 1, kemudian 10 dihitung 2, dan seterusnya. Jadi 19 dikali 1. Selanjutnya kita berkaitan dengan struktur yang 11, itu lanjutan dari struktur yang 10. Dan dari seluruh struktur ini itu berkaitan. Misalnya kayak tadi, yaitu struktur yang ke-5 itu berkaitan dengan struktur yang ke-4, dan di sini struktur yang ke-11 itu berkaitan dengan struktur yang ke-10. Di mana struktur yang ke-10 itu berawal dari surah ke-9 yaitu surah Taubah, kemudian berakhir di
surah yang ke-27 yaitu surah An-Naml. Di mana 9 ditambah 10 ditambah 11 ditambah seterusnya sampai ke ditambah 27 itu totalnya adalah 342. Nah, 342 ini adalah 19 dikali 18. Kemudian kita lanjut kepada struktur yang ke-12, di mana struktur yang ke-12 ini membahas terkait surah An-Naml, yaitu surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 30, di mana 30 itu ditambah dengan 27 atau 27 ditambah dengan 30, di mana hasilnya adalah 57. 57 ini itu sama dengan 19 dikali 3. Kita lanjut kepada struktur yang ke-13, yaitu struktur 13 itu sama dengan struktur yang ke-11, di mana yaitu hitungannya adalah 342 sama dengan 19 dikali 18. Begitu juga dengan struktur yang ke-14, 15, 16, 17, dan 18. Dari struktur 1 hingga struktur 18 pada nilai numerik berbiaya itu saling berkaitan dan berkesinambungan, sehingga tidak ada perputusan di antara struktur ini. Makanya di dalam peta konsen ini tergambarkan bahwa struktur 1 itu berkaitan dengan struktur yang 2. Seterusnya berkaitan sampailah ke struktur ke-18. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait